Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SEAK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SH MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan ISAK 35 dalam Penyajian Laporan Keuangan Krematorium Santayana Desa Adat Tiste Buleleng. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Prabadewi, NIM 1917051110, Prodi S1 Akuntansi dengan jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pokok pembahasan presentasi ini yaitu ada bab 1 mengenai pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Bab 2, kajian pustaka yang membahas mengenai kajian penelitian yang relevan, landasan teori, dan model penelitian. Dan yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode dan teknik analisis data. Masuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal dilatar belakangi oleh budaya Bali yang memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, yang tidak lepas dari keberadaan umat Hindu sebagai pemilik dari budaya itu sendiri. Umat Hindu setiap harinya diikat oleh kewajiban untuk melaksanakan yatnya. Yatnya yang dikenal oleh umat Hindu terdiri dari 5 yatnya, yaitu yang bisa juga disebut dengan pancayatnya. Salah satu bentuk dari pancayatnya tersebut yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben di Bali dapat berlangsung lama dan memakan biaya pelaksanaan yang besar, serta juga memerlukan banyak kerama atau warga dalam pelaksanaannya. Konflik yang terjadi tersebut dapat membentuk suatu kondisi seperti yang terjadi dalam budaya Timur dengan melakukan upaya modernisasi untuk bertahan hidup dalam tekanan budaya sendiri. Dalam memperjuangkan upaya penyederhanaan upacara ngaben, pada tahun 2008, MGP SSR atau Organisasi Mahagotra Sanak Saptarsi membangun krematorium yang bernama Krematorium Santayana. Adapun bagian dari latar belakang ini, yang pertama yaitu umat Hindu di Bali yang setiap harinya yang diikat dengan yatnya. Kemudian, salah satu upacara ngaben yang membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian, seperti yang dilakukan dalam budaya Timur, MGP SSR melakukan upaya penyederhanaan ngaben dengan membangun krematorium. Dari wawancara bersama Bapak Murtiase yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 sebagai Ketua Krematorium, menjelaskan bahwa Krematorium Santayana merupakan milik organisasi MGP SSR. Organisasi ini bekerja sama dengan Desa Adatiste untuk membentuk yayasan. Kerjasama yang berlangsung berupa bangunan yang dimiliki oleh krematorium dengan tanah di areal seter milik Desa Adatiste, dan Krematorium Santayana bergerak secara non-laba dan mempunyai tujuan utama untuk membantu umat dalam melaksanakan yatnya. Laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional krematorium nantinya akan digunakan untuk keperluan keagamaan. Dan wawancara yang dilaksanakan di hari yang sama dengan Bapak Murtiase menjelaskan bahwa Krematorium Santayana tetap membuat laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Krematorium membuat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada 3 pihak. Pihak yang pertama yaitu Yayasan Santayana. Pihak yang kedua yaitu Desa Adatiste, dan pihak yang ketiga yaitu organisasi MGP SSR. Laporan keuangan yang dibuat oleh Ibu Kadek selaku Bendahara Krematorium Santayana terdapat 3 skala yaitu laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan.
Laporan yang dibuat oleh Ibu Kadek Dita merupakan laporan laba rugi dengan mengikuti laporan keuangan yang dibuat oleh Krematorium Santayana yang berada di Denpasar. Ibu Kadek selaku bendahara krematorium mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa ada standar dalam menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam mengenai penerapan ISAK 35 sebagai pengganti SAK 35 dalam menyajikan laporan keuangan entitas laba pada Krematorium Santayana. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Krematorium Santayana Desa Adat Buleleng. Pembahasan yang kedua yaitu identifikasi masalah. Terdapat tiga identifikasi masalah. Yang pertama yaitu Krematorium Santayana menyusun laporan keuangan yang ditunjukkan atau dipertanggungjawabkan kepada tiga pihak. Yang pertama yaitu Yayasan Santayana, Organisasi MGPSSR, dan Desa Adat Tiste. Artinya laporan keuangan yang disusun oleh pengurus krematorium harus memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Identifikasi masalah yang kedua yaitu laporan keuangan. Format dari laporan keuangan yang digunakan oleh Krematorium Santayana terdiri dari pendapatan dan pengeluaran, di mana format laporan ini mengikuti format laporan Krematorium Santayana yang berlokasi di Denpasar. Identifikasi masalah yang ketiga yaitu ketidaktahuan pengurus mengenai adanya ISAK 35 yang merupakan standar pelaporan bagi entitas berorientasi nolaba untuk membuat laporan keuangan, sehingga terdapat beberapa penerapan dalam penyajian laporan keuangan Krematorium Santayana yang belum sesuai dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana laporan keuangan yang disusun oleh Krematorium Santayana Desa Adat Tiste. Dan yang kedua yaitu bagaimana penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Krematorium Santayana Desa Adat Tiste. Masuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai kajian pustaka pada bab 2. Hasil penelitian yang relevan dengan peneliti yang gunakan yaitu yang pertama dengan nama peneliti Iqbal Subhan Maulana dan Mujibur Rahmat pada tahun 2021 dengan judul penelitian penerapan ISAK nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nolaba pada Masjid Besar Al-Adqiyah, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Dengan hasil penelitian yaitu Masjid Al-Adqiyah melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan metode yang sederhana dan belum melakukan ISAK nomor 35 dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian yang relevan yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Ismi Dorajatul Ula dan Muhammad Halim serta Ari Sita Nastiti pada tahun 2021 dengan judul penelitian yaitu penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger, Jember. Dengan hasil penelitian, Masjid Baitul Hidayah Puger belum menerapkan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangannya, di mana pengelolaan dan pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dan hasil penelitian yang relevan yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh ING Pramhari Satyas pada tahun 2022 dengan judul penelitian analisis penerapan ISAK nomor 35 tentang pelaporan keuangan entitas non-laba pada Yayasan Sri Santya Sai Bali. Dengan hasil penelitian, laporan keuangan Yayasan Sri Santya Bali belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35 dalam menyajikan laporan keuangan dan belum memiliki kesiapan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Persamaan dari hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan ISAK 35 sebagai dasar dalam pembahasan, di mana ISAK 35 menjadi standar dalam menyajikan laporan keuangan entitas non-laba. Adapun perbedaan dalam penelitian yang relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu
pada objek penelitian yang digunakan, di mana objek penelitian ini menggunakan Krematorium Santayana Desa Adatiste. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama ada Grand Theory dengan menggunakan teori Stewart-Stipp. Dalam Eko Raharjo 2007, Donald and Davis 1981-1991 menjelaskan bahwa teori Stewart-Stipp memiliki pemikiran psikologi dan sosiologi yang digambarkan untuk menjelaskan manajer yang akan melaksanakan usaha atau tindakan sesuai dengan kepentingan sang pemilik. Dalam teori ini, manajer akan selalu berusaha untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ketika suatu keadaan yang menyebabkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik, maka manajer akan berusaha untuk tetap bersama dibandingkan menentang pemilik karena organisasi telah memiliki tujuan yang akan dicapai. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia dapat dipercaya dan dapat diberi pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan organisasi. Teori Stewart-Stipp diterapkan karena dalam organisasi non-laba atau yayasan, meski tidak berorientasi non-laba, organisasi tetap membuat laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi pemilik dan pengelola, di mana dalam hubungan tersebut berlandaskan atas kepercayaan. Teori Stewart-Stipp yang digunakan sebagai grand teori memiliki implikasi dalam penelitian ini bahwa pengelola akan selalu berusaha mementingkan kepentingan pemilik yang sejalan dengan kepentingan organisasi yang berlandaskan atas kepercayaan. Kemudian adapun mengenai ISAK 35. ISAK 35 atau interpretasi standar akuntansi keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 11 April 2019 dan dapat disahkan atau digunakan pada tanggal 1 Januari 2020 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Sebelumnya ISAK 35 sebelumnya ada PSAK 45 yang kemudian diganti menjadi ISAK 35. Kemudian laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan ISAK 35. Terdapat 5 laporan dalam ISAK 35, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada teori mengenai entitas non-laba. Entitas non-laba umumnya memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan sosial dan kesejahteraan bersama, sehingga tidak terfokus pada laba dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian ada teori mengenai krematorium. Krematorium merupakan tempat untuk melakukannya kremasi atau pembakaran mayat. Kemudian landasan teori yang selanjutnya yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur panca mahabute serta penyucian bagi atma atau roh yang meninggal agar terlepas dari ikatan dunia dan segera dapat kembali kepada asal kehidupan, yaitu Tuhan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitiannya ini yaitu diawali dengan organisasi MGPSSR yang kemudian pada Yayasan Santayana, kemudian kepada Krematorium Santayana yang membuat laporan keuangan sebelumnya laporan keuangan Krematorium Santayana, kemudian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, kemudian penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Krematorium Santayana. Lanjut kemudian yaitu mengenai metode penelitian atau yang ada pada bab 3. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebab itu pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang dikumpulkan itu berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya dalam Mulong 2010 dan dalam Suryani 2019. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empiris di balik fenomena yang ada secara mendalam.
rinci, dan tuntas. Oleh karena itu, pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencocokkan antara realitas empiris dengan teori yang telah berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lokasi penelitian dan sumber data. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Krematorium Santayana yang berlokasi di Jalan Laksamana nomor 777, Dusun Adat Tiste, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan Provinsi Bali. Yang kedua yaitu sumber data. Untuk data primer dari penelitian ini adalah pihak kremasi seperti pengurus krematorium, yaitu ketua dan bendahara, pihak organisasi Mahagotra, yaitu ketua, pihak dusun adat, yaitu kalian adat dan bendahara. Yang kedua yaitu data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen mengenai profil dan penjelasan singkat mengenai kremasi Santayana, struktur organisasi krematorium Santayana, serta dokumen laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kepustakaan, dan yang keempat dokumentasi. Untuk metode dan teknik analisis data, yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kemudian reduksi data, kemudian ada penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, dan pengecekan keabsahan data. Sekian dari presentasi materi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik itu disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.